Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reza Alfian, yaitu nama saya sendiri. Dan kali ini saya berada di luar ya, di outdoor, yang mana kelihatan ini bukan green screen. Emang kita lagi di Turki, dan memang kali ini suasananya lebih tropikal, kayak lebih ke alam gitu ya, supaya fresh lah, nggak indoor terus, karena kalau indoor kan emang kurang enak gitu ya untuk dilihat ya. Nah, di video kali ini saya mau sedikit menjelaskan untuk review hair transplantasi kemarin. Nah, untuk review hair transplantasi yang kemarin, kita mendapatkan klien mbak saya sendiri, itu sudah saya anggap mbak saya sendiri, karena ya semoga saya dianggap juga sebagai adiknya. Dan beliau adalah Kak Cinta Penelope yang mempunyai lagu ini, Keong Racun. Nanti di setelah lagunya di sini ya. Kak Cinta itu sedikit cerita, Kak Cinta ada suami orang Turki yang memang mengalami kebotakan dan ingin mengikuti program hair transplantasi di Eurasia Hair Transplant ini. Nah, kemarin sekitar bulan Juni ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah sekitar bulan Juni, saya lupa fix tanggal berapa, Kak Cinta mengikuti hair transplant di kami. Dan Kak Cinta mendampingi suaminya, bukan Kak Cinta maksudnya Kak Cinta mendampingi suaminya untuk hair transplant di Turki, karena memang Kak Cinta juga tinggal di Turki, ikut dengan suaminya yang di Turki, dan sekalian mengikuti hair transplant seperti itu, karena memang suaminya tersebut mengalami sedikit kebotakan di bagian depan dan di belakang. Nah, untuk video kali ini saya akan mereview step-stepnya atau proses mulai awal sampai dengan proses akhir, yaitu proses terakhir tuh kemarin, proses ini ya pokoknya proses operasi itu terakhir lah ya. Sebenarnya ada proses lagi untuk hari keduanya, yaitu proses pencuci rambut atau pembukaan perban. Cuman untuk yang itu kan hari kedua, jadi kita hanya untuk hari pertama aja seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, travel kami dapat dipercaya dengan Kak Cinta, sehingga Kak Cinta bisa mempercayai kami untuk mengikuti program hair transplant bersama kami. Ngomongnya agak muter-muter gitu ya, tapi yang penting intinya itulah, insya Allah kalian paham ya. Nah, di sini saya ingin sekalian promo untuk hair transplant di Turki, yaitu promo hair transplant dengan fasilitas exclude tiket dengan harga sekitar ya mulai 19 juta aja. 19 juta kalian sudah dapat fasilitas hair transplant di Turki, hotel di Turki, dan transportasi di Turki. Exclude-nya hanya tiket pesawat. Adapun untuk harga paket yang include tiket, tapi hanya di low season. Low season itu harga tiket mulai yang 10 juta sampai dengan 12 jutaan. Itu di sekitar harga 32 juta. Kalian tinggal geret koper aja dan sudah sampai Turki. Nah, untuk yang step pertama, saya akan menjelaskan step-step hair transplantasi, yaitu yang pertama nanti ada videonya Kak Cinta ketika mendampingi suaminya di rumah sakit ya, karena kita kemarin ada tim juga yang benar-benar kita merecord semua prosesi hair transplant. Yang pertama adalah konsultasi kepada dokter, karena harus dikonsultasi ya dengan adanya kebotakan tersebut, kira-kira kita harus memilih metode apa dan cocoknya kayak gimana nanti untuk di operasinya gitu. Ada metode DHI dan FUE. Kira-kira ada dua metode itu, dan setelah dikonsultasi ada keputusan dari dokter kita cocoknya untuk metode ini gitu, metode A. Nah, setelah itu kita ada medical check up, karena kita ketika ada operasi tersebut kita tidak boleh ada beberapa penyakit-penyakit yang sedang kita pelihara gitu, yang sedang kita konsumsi, atau kita meminum obat-obatan yang emang tidak boleh kita, yang terlarang lah gitu, maksudnya obat-obatan yang lagi kita konsumsi atau penyakit-penyakit yang serius gitu ya. Nah, setelah itu kita menjalani proses tanya jawab untuk medical check up. Setelah itu di medical check up di bagian seperti suntik gitu ya, pengecekan darah dan lain-lain, karena kita juga harus dicek seperti penyakit-penyakit menular lainnya atau HIV atau penyakit-penyakit yang memang tidak bisa untuk menjalani proses operasi tersebut. Nah, singkat cerita saja, setelah konsultasi, terus setelah medical check up,
nanti kita ada dipotong rambutnya. Nah, kebetulan kemarin suaminya Kak Cinta itu tidak dipotong botak. Jadi masih ada rambutnya, sebagian besar masih ada rambutnya, dan yang ditanam rambut kan hanya yang kebotakan tersebut gitu. Tapi ada juga ketika pas lagi tanam rambut itu dicukur sampai botak supaya memudahkan untuk tanam rambutnya. Tapi sebenarnya tidak pengaruh sama sekali untuk menjalani proses operasi tersebut ya. Oke, jadi untuk proses selanjutnya adalah proses anestesi. Anestesi itu apa? Anestesi itu adalah proses dibius. Jadi kita dibius ya di sebelah bagian-bagian kepala, semuanya yang bakal disenggol atau bakal dicabutin dan ditanam. Karena kalau misalnya kita dicabut dan ditanam tanpa dibius, itu sakit sekali Bung, gitu Bung, asli sakit sekali. Dan itu dibiusnya lumayan banyak ya. Biasanya beberapa orang memang ada yang kesakitan dan ada yang memang setelah itu biasa aja. Ada juga sampai lemes banget gitu gara-gara di anestesi, karena emang disuntiknya tuh banyak sekali ya, banyak dimasukin anestesi supaya obat biusnya itu mujarab banget itu untuk nanti ditanam rambut dan dicabut-cabutin rambutnya gitu. Soalnya kan proses penanam rambut kan kita dicabut rambut kita pribadi, terus kita tanam rambut kita pribadi juga gitu. Jadi tidak bisa pakai rambut orang lain, donornya dari kita sendiri seperti itu. Nah, ini kan kita liatin juga nih video-videonya seperti ini kira-kira. Ya, sekarang udah jam 9.58, tadi kita datang jam 8 kurang, terus suami aku tadi aku udah liatin kan dia ngapain aja, dari mulai datang awal, ngambil darah, check up, dan ya semuanya lah, karena suamiku punya diabetes. Jadi harus benar-benar dicek gitu, dan katanya sih pasien diabetes itu nggak bisa melakukan operasi apapun, tapi ternyata kalau kadar gulanya di-maintain itu bisa gitu. Dan di Turki ini termasuk kalau aku bilang ya, termasuk keren sih secara dokternya, tadi ada 3 gitu kan, terus mengawasi ada dokter dari diabetesnya juga gitu loh kan, dokter anestesinya sendiri ya, terus sama ada 3 nurse tadi yang aku lihat gitu. Terus dia bener-bener kayak honest review gitu, dia ngasih tahu ya kalau misalnya kayak gini tuh nggak bisa, jadi lu nggak usah berharap kalau yang ini, kalau ini baru bisa gitu loh. Jadi buat aku mereka tuh nggak intinya duit, tapi mereka tuh yang benar-benar honest banget gitu. Dan buat kalian yang ada di Indonesia, kita tahu sendiri untuk hair transplant aja di Indonesia itu kan harganya sekitar 75 juta ya, paling murah ya. Nah, buat kalian yang pengen punya rambut gondrong dan gak usah takut kemakan usia, apalagi yang suka daging kambing, karena kebiasaan orang-orang Turki itu makan daging kambing, di usia dia yang ke-30 ke atas rambutnya mulai menipis karena panas kayaknya. Sekarang kita dari Eurasia Private Tour, ini udah bisa dengan harga 32 juta aja, 32,9 juta, itu udah including dengan penerbangan PP, dikasih hotel juga, dikasih private car, dan makan 3 kali sehari, dan ada translatornya juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mikir di Indonesia aja 75 juta tapi nggak bisa kemana-mana, tapi kalau misalnya ini dengan setengah harga, kalian bisa keliling Turki juga sekalian, minta extend aja tiketnya. Tapi selebihnya kalian bayar sendiri hotelnya, karena yang ditanggung hanya pada saat pengerjaan. Nah, juga keberangkatan dari CGK-nya nanti bakalan ada orang yang melepas juga. Sampai di Istanbul ada orang Indonesia yang menjemput juga, dan didampingi selalu dengan translator. Sekarang udah jam 10, suami aku udah melewati anestesi. Dia akan pengerjaannya sekitar 5-6 jam. Itu nggak sakit sama sekali, anestesinya anestesi lokal. Insya Allah nanti 3 jam lagi kita bisa ketemu sama suami aku untuk kita sediain makan. Terus habis itu dia masuk lagi untuk pengerjaan penanaman, kayaknya diambil dulu karena diambil dari rambut belakang kalau nggak salah aku. Dan di Eurasia Private Tour ini nggak cuma di rambut aja, bisa di alis, bisa di jambang juga. Dan aku juga mau nambahin di sini nggak cuma laki-laki aja, perempuan juga bisa. Dan untuk usia itu bisa kita komunikasikan dulu sama dokternya. Ntar pasti kita suruh ngisi form-form kayak gitu, ada penyakit bawaan atau tidak kayak gitu kan, dan dia akan lakukan cara lain gitu kalau memang ada penyakit bawaan. Dan di Eurasia Private Tour ini
kalian juga dapat bonus jalan-jalan 1 hari loh untuk City Tour Istanbul. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja follow, subscribe YouTube-nya dari Reza Alfian. Kalian bisa lihat di sana kayak gimana dan telaah dulu seperti apa, karena menurut aku sampai aku bisa percaya dan aku yakin banget dan aku ada di sini sekarang buktinya karena aku udah lihat banyak orang yang datang dan akhirnya itu berhasil gitu. So nunggu apa lagi dibanding mahal-mahal, mendingan sekalian jalan-jalan yuk. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya adalah tahap pencabutan rambut ya. Tahap pencabutan rambut pribadi ini adalah termasuk salah satu tahap yang lumayan lama karena tahap tersebut memakan waktu yang kurang lebih 2 jam. Nah, di situ tidak usah khawatir bagi para botakers karena nanti ketika pas prosesi operasi tersebut dari tadi anestesi dan pencabutan rambut, kita didampingi dengan translator dari Indonesia, aman kok. Jadi tidak perlu khawatir untuk misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau nanti ada keluhan-keluhan ketika dicabut rambut atau di anestesi atau semuanya. Nah, nanti kita dibantu dengan translator yang memang sudah mahir bahasa Turki. Jadi tidak usah khawatir, pendampingan selalu ada di kanan kalian gitu, insya Allah aman. Nah, setelah pencabutan rambut yang memang cukup lama, di sini memang kita menampilkan juga videonya ya, pencabutan rambut kita ada semuanya. Kak Cinta nunggu di luar ya Pak kalau nggak salah ya. Oh iya, Kak Cinta nunggu di luar. Jadi di dalam ruang operasi tersebut hanya ada botakers dan tim dari kami atau translator gitu. Jadi tahap selanjutnya adalah ketika kita udah lumayan lama diubrek-ubrek gitu ya untuk diambilin rambutnya anestesi, kita ada tahap istirahat dulu ya, istirahat dan dikasih konsumsi makan dari pihak rumah sakit karena itu sudah termasuk include untuk makan tersebut ya. Makan dulu kita. Nah, kira-kira ada videonya seperti ini ya, menunya seperti apa ya, insya Allah yang cocok untuk lidah Indonesia, walaupun masakan Indonesia paling enak lah gitu. Oke, jadi untuk proses selanjutnya adalah digarisin dulu untuk daerah-daerah yang kebotakan karena kita perlu ditanda-tandain bagian mana-mana saja yang harus ditanam rambutnya gitu. Jadi nanti ditandain, digarisin. Oke, jadi ini proses yang paling ditunggu-tunggu untuk menghilangkan kebotakan ya, untuk menghilangkan nasib botak-botaknya itu, yaitu proses penanaman rambut. Nah, setelah 1 jam lebih atau kurang lebih 1 jam kita beristirahat ya, kita setelah itu langsung ditanam-tanam rambutnya sekitar 2-3 jam. Nah, ini juga ada videonya di sini nih, nanti dikasih sinematik juga untuk penanaman rambutnya, sreng gitu, ada backsound yang emang renyah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya operasi di sini itu mulai dari konsultasi tahapan awal banget sampai operasi itu kurang lebih antara 6-8 jam. 8 jam itu juga udah termasuk yang paling lama sekali gitu ya, 8 jam ya. Insya Allah ya. Nah, di situ kita full dapat pendampingan juga dari translator, dan ketika penanaman rambut ini dilakukan itu kan satu-satu ya. Kalau memang metode kayak ya tergantung metode ini juga ya. Itu kalau yang kemarin itu kan satu-satu itu memang lama sekali dan maksimum graft gitu, karena memang dari kita pribadi Eurasia Private Tour bisa cek di IG-nya ya, atau nanti nomornya bisa diklik di sini untuk admin. Itu memang kita menyediakan fasilitas transplantasinya dengan maksimum graft, jadi tidak ada batasan graftnya seperti itu, insya Allah. Oke, setelah penanaman rambut, jadi di kita ada include namanya suntik PRP. Apa itu PRP? Kalian bisa googling sendiri karena ini kayaknya videonya sudah lumayan panjang ya. Jadi PRP itu penyuntikan vitamin di sini supaya perawatan rambut atau penumbuhan rambut kedepannya itu tambah maksimal ya. Itu free PRP 1 kali, disuntik kayak seperti suntik serum gitu yang isinya itu udah ada vitamin-vitaminnya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini juga ada videonya kalau nggak salah ya, insya Allah ada videonya. Nanti bisa ditampilkan juga di sini. Oke, nah setelah disuntik serum atau suntik PRP tersebut ya,
nanti ada pendampingan dari orang rumah sakitnya untuk menjelaskan ke depannya ini kita nggak cukup hanya dengan operasi, karena untuk merawat dan menjaga rambut agar lebih baik kita harus juga merawatnya dong gitu. Jadi ketika ya sama aja kalau kita menanam rumput, kita nggak harus menanam doang gitu, tapi kita harus merawatnya dan menjaganya. Sama halnya dengan rambut seperti itu. Nah, itu dijelaskan untuk penggunaan sampo nanti samponya penggunaannya seperti apa, vitamin, obat-obatannya itu dijelaskan, dan nanti hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan yang harus dihindari itu juga dijelaskan nanti untuk beberapa bulan ke depan seperti itu. Nah, itu semuanya juga terkait lah ya, intinya nanti dijelaskan untuk kedepannya supaya kita bisa menjaga rambut dan menghindari hal-hal yang dapat merusak rambut seperti itu. Oke, nah saya sedikit lupa. Jadi di video ini kan memang tidak ditampilkan untuk translatornya ya, karena memang ini suaminya Kak Cinta itu orang Turki ya. Jadi suaminya Kak Cinta dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak rumah sakit gitu. Kalian bisa lihat sendiri suaminya Kak Cinta kan bule-bule good looking gitu ya. Nah, itu dapat berkomunikasi dengan langsung, dan dari dari kita pribadi hanya untuk orang-orang Indonesia yang mengalami kesusahan dalam berkomunikasi itu dapat pendampingan secara langsung, itu sudah pasti. Dan ini juga video-video ini di tag dengan tim kami juga, dari tim kami yang emang orang Indonesia juga asli gitu. Nah, untuk sobat berangkat botak pulang gondrong untuk kedepannya nanti nggak usah khawatir juga, karena pasti ada pendampingan dari penjemputan airport sampai nanti kembali lagi di airport gitu. Kalaupun misal dari Indonesianya juga kurang pendampingan atau kurang peserta, mungkin nanti bisa digabungkan dengan peserta berangkat botak pulang gondrong yang lain seperti itu. Insya Allah nanti kita bisa bersama-sama mewujudkan rambut gondrong kan. Mantap. Oke, mungkin untuk kali ini videonya hanya sampai sini saja ya, karena alhamdulillah kita sudah menjelaskan proses dari awal sampai akhir untuk prosesi tanam rambut suami Kak Cinta. Itu Mas Taha namanya ya, punten Mas Taha saya tidak menyebutkan namanya tadi. Jadi Kak Cinta ini alhamdulillah bisa menitipkan suaminya ke saya, ke travel kami untuk mengikuti transplant tersebut, dan semoga nanti hasilnya maksimal, insya Allah hasilnya maksimal. Dan kami selalu memantau kok untuk dari travel kami dan rumah sakit memantau perkembangan penumbuhan rambutnya untuk beberapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan sampai 1 tahun ke depan. Kita pantau nanti ketika sudah 1 tahun kami bakal menampilkan before dan afternya seperti itu, insya Allah mendapatkan hasilnya maksimal. Dan untuk rumah sakit yang kerjasama dengan kita itu insya Allah variatif sekali, dan harganya juga variatif. Ada paket nanti yang bisa ditampilkan di sini ya, paket ekonomi sampai paket premium ya. Itu kalau misal kalian bertanya dengan perbedaan-perbedaannya, itu kalian bisa chat juga di WA. Paket mulai harga, kalau misal mau kita bicara promo ya, mungkin kita bisa ngasih sekitar 18 juta, insya Allah 18 juta sampai dengan 40 jutaan seperti itu. Dan ada paket yang include tiket pesawat dan tidak, exclude-nya hanya tiket pesawat dan tidak aja. Nah, seperti itu kira-kira. Insya Allah dengan paket yang tersebut kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi berangkat botak pulang gondrong dengan aman, dengan baik, dengan amanah insya Allah ya. Dan jangan lupa untuk infotainment yang kira-kira mau meliput Kak Cinta, karena kan Kak Cinta harus di pop up gitu ya di pertelevisian. Kalau suaminya kan sudah melakukan hari transplantasi ya, boleh kontak ke saya untuk ininya video-videonya ya, bisa di up ke berita-berita juga, nggak apa-apa. Semoga informasi ini dapat membantu bagi sahabat-sahabat botakers untuk nanti ketika menambah pengetahuan, menambah referensi ketika mau ke Turki dan ingin berniat untuk berangkat botak pulang gondrong gitu, mengikuti program kami. Mungkin gitu aja ya, dan jangan lupa follow Instagram Eurasia Private Tour, itu juga bisa untuk yang ingin trip ke Turki gitu. Jadi aman lah untuk kalian yang emang pengen ke Turki untuk hair transplant, bawa keluarga ingin jalan-jalan, itu sangat aman sekali gitu. Oh ya, satu lagi, untuk proses transplantasi tersebut di Turki
total itu kisaran 3 hari ya. Jadi berangkat sampai pulang total 3 hari. Jadi itu nggak terlalu lama sih insya Allah ya. Mungkin segitu saja. Oke, saya Fahmi Alvin Rizani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang udah selesai karena suami aku kan masih punya rambut sebenarnya. Cuman ya ini di atasnya tuh agak tipis sedikit. Jadi detailnya di sini sama depannya itu agak jidat jenong ya kalau kita. Jadi nggak terlalu banyak butuhnya di sini dan semuanya nggak usah takut karena harga pun ngikut kebutuhan sebenarnya yang dilihat dari rambut kita. Ntar bisa konsultasi dulu yang pastinya. So gimana Ashku? Gimana Ashku? How you feeling? I feel good. There is no problem. I have diabetic, but there is no problem about it. Okay. If you take under control your diabetic, there is no problem. Don't need to worry. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, karena suamiku punya diabetes, tapi mereka kan kontrol diabetesnya tadi harus insulin dulu. Tadi kan berhenti 3 jam harus insulin dulu. Ya setelah 3 jam dia berhenti dulu. Tadi dokternya ngejelasin ke aku, jadi nggak ngasal-ngasal bikinnya. Buat kalian yang ada di Indonesia, dibandingkan bayar mahal-mahal, terus nggak bisa kemana-mana juga, mendingan ke Istanbul aja. Dokternya keren dan di sini udah terkenal juga. Langsung aja follow Instagramnya di Eurasia Private Tour. Hair transplant, belibet kan gue jadinya. Oke. Dan gimananya nanti langsung aja hubungin Reza, nomornya ada di bawah ini. Hari ini kita udahan dulu, kita bakal pulang sekarang. My husband feel okay, so insya Allah nanti besok pagi ya jam 11 kontrol kesini untuk cuci rambutnya untuk sehari ke depannya, dibolehin untuk sendiri dan kita dikasih beberapa obat juga dan perban. Ya, samponya juga dan kremnya juga yang harus diolesin, tapi untuk pertama kali besok. Dan ini kalau nggak salah aku 2-3 hari nggak boleh kena air dulu kecuali mereka yang keramasin kayak gitu. Oke, langsung aja ya follow Instagramnya dan subscribe YouTube-nya. Jangan lupa juga subscribe YouTube aku di Penelope Production. Oke?